Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Rifki Ramadan dan di sini saya akan menyampaikan materi penetapan harga dan evaluasi produk TKV dan strategi produk kreatif. Dan di sini ada daftar isi yaitu satu studi kasus, dua teknik dan segmentasi pasar dalam konteks digital, ketiga analisis target pasar, keempat pembuatan dan penggunaan persona untuk strategi pemasaran. Bagaimana Starbucks menggunakan digitalisasi untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Latar belakang perusahaan, Starbucks salah satu jaringan kedai kopi terbesar di dunia, terkenal dengan strategi pemasaran inovatifnya. Masalah yang dihadapi, Starbucks menghadapi penurunan keterlibatan pelanggan dan persaingan ketat di pasar kopi premium. Cara mengatasi, meluncurkan aplikasi berbasis loyalitas yang mempersonalisasi promosi berdasarkan data pelanggan. Dampak strategi ini meningkatkan keterlibatan pelanggan sebesar 20% dan memperkuat loyalitas merek melalui personalisasi pengalaman. Relevansi dengan materi. Kasus ini menunjukkan pentingnya memahami perilaku konsumen, memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan strategi produk kreatif yang efektif. Pertanyaan 1, mengapa personalisasi pengalaman pelanggan menjadi strategi efektif dalam menarik loyalitas konsumen? Jawaban 1, konsumen cenderung merasa lebih dihargai ketika pengalaman mereka dipersonalisasi sehingga meningkatkan keterikatan emosional dan loyalitas terhadap merek. Data yang dikumpulkan memungkinkan perusahaan memberikan promosi yang relevan dan menarik. Pertanyaan 2, bagaimana teknologi digital seperti aplikasi dapat membantu perusahaan memahami perilaku konsumen? Jawaban 2, teknologi digital melalui fitur seperti pelacakan data dan analitik memungkinkan perusahaan memahami pola pembelian, preferensi, dan perilaku konsumen. Data ini digunakan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Pertanyaan 3, apa risiko utama yang dapat dihadapi perusahaan ketika mengimplementasikan strategi berbasis digital? Jawaban 3, risiko utama meliputi pelanggaran privasi data konsumen, ketergantungan pada teknologi, dan memungkinkan kegagalan adopsi teknologi oleh pengguna. Oleh karena itu, strategi ini memerlukan pengelolaan data yang aman dan komunikasi yang efektif kepada konsumen. 2. Teknik-teknik segmentasi pasar dalam konteks digital. Dari mana segmentasi pasar bermula? Segmentasi pasar pertama kali diperkenalkan oleh Wendell R. Smith pada tahun 1998 melalui artikelnya Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing Strategies. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap era mass marketing yang dominan pada tahun 1950-an, menyatakan bahwa segmentasi perlukan untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen yang berbeda. Bagaimana perjalanan segmentasi pasar? Era tradisional 1950 sampai 1990 berbasis survei dan ad census. Toyota menggunakan data dealer untuk membuat segmentasi berbasis demografis dan menghasilkan lini produk berbeda dari statis ke dinamis. Era internet 1990 sampai 2010, website analytics dan cookies. Amazon 1995 memperkenalkan sistem rekomendasi berbasis riwayat browsing dari broad ke micro targeting. Era big data 2010 hingga sekarang. AI, machine learning, and real-time analytics. Gojek menggunakan analisis lokasi real-time untuk segmentasi promosi berdasarkan area dan waktu dari periode ke real-time analysis. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah strategi dalam pemasaran untuk mengkelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu agar pemasaran lebih efektif. Segmentasi tidak hanya tentang siapa pelanggan, tetapi bagaimana mereka berperilaku. Dalam konteks digital, segmentasi semakin penting karena memungkinkan personalisasi strategi pemasaran berdasarkan data pelanggan, dan segmentasi menjadi lebih dinamis dan real-time berdasarkan perilaku online konsumen. Contoh segmentasi pasar yaitu Spotify menggunakan segmentasi berbasis perilaku untuk rekomendasi lagu. Yang kedua yaitu Netflix menggunakan algoritma AI untuk memahami preferensi pengguna. Apa saja yang meliputi segmentasi pasar? Segmentasi pasar tidak hanya tentang siapapun pelanggan, tetapi bagaimana mereka berperilaku, dan digital marketing. Perusahaan menggunakan cookies, machine learning, and analysis data untuk memahami pola perilaku pelanggan. Apa saja yang meliputi segmentasi pasar? Yang pertama yaitu geografi, country, city, zip code, density, language, climate, area, population. Yang kedua, demographics, age, ethnicity, gender, income, education, social status, family, life stage, occupation, nationality. Yang ketiga, psychographics,
lifestyle, activity, interest, opinion, concern, personality, traits, values, attitude, beliefs, hobbies. Yang keempat, behavioral, benefit book, purchase, usage, infant, quotient, buyer stage, user status, life cycle stage, engagement. Bagaimana penetapan harga berdasarkan segmentasi pasar? Dalam digital marketing, harga harus sesuai dengan segmen pelanggan. Beberapa strategi harga yang efektif yaitu harga diferensial. Apple menetapkan harga lebih tinggi di beberapa negara berdasarkan daya beli masyarakat. Harga psikologis menetapkan harga $9,99 daripada $10 untuk menciptakan prestasi lebih murah. Premium model. Spotify dan Canva memberikan layanan gratis dengan opsi berlangganan premium. Yang selanjutnya yaitu implementasi segmentasi dalam strategi produk kreatif. Dalam industri kreatif, pemahaman terhadap audiens menjadi kunci berdasarkan produk. Desain komunikasi visual atau DKV memanfaatkan segmentasi untuk menciptakan pesan visual yang sesuai dengan audiens tertentu. Implementasi segmentasi dalam strategi produk kreatif. Coca-Cola membuat kampanye iklan berbeda untuk segmen umur. IKEA menggunakan katalog digital berbasis segmentasi untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih personal. Segmentasi pasar digital adalah proses membagi pasar online menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih spesifik berdasarkan perilaku digital mereka. Ini merupakan pengembangan dari segmentasi tradisional yang diperkaya dengan data digital. Bagaimana karakteristik segmentasi digital modern? Real-time response, tradisional data diperbarui bulanan atau tahunan. Digital, data diperbarui setiap detik. Contoh, Shopee mengubah rekomendasi produk seketika berdasarkan produk yang baru dilihat. Personalisasi mendalam. Tradisional, segmentasi berbasis kelompok besar. Digital, segmentasi hingga level individu. Contoh, Netflix menampilkan thumbnail film berbeda untuk setiap pengguna. Multi-channel integration. Tradisional data dari satu sumber, multi-channel integration. Tradisional data dari satu sumber, digital data integrasi dari berbagai platform. Contoh, Tokopedia menggabungkan data pencarian, pembelian, dan review. Dynamic adaptation. Tradisional segmentasi tetap, digital segmentasi berubah sesuai perilaku. Contoh, algoritma Instagram menyesuaikan konten berdasarkan interaksi terkini. Apa saja teknik-teknik segmentasi digital modern? Behavioral segmentation, segmentasi perilaku digital, pengelompokan konsumen berdasarkan aktivitas online mereka. Tokopedia membagi pengguna berdasarkan pola browsing, pembeli aktif versus pembanding harga. Gojek mengelompokkan pengguna berdasarkan frekuensi pemesanan. Apa saja teknik-teknik segmentasi digital modern? Predictive analytics, penggunaan data masa lalu untuk memprediksi perilaku masa depan. Shopee memprediksi produk yang mungkin dibeli berdasarkan riwayat pencarian. Bukalapak mengantisipasi waktu pembelian ulang untuk promosi yang tepat waktu. Cross device tracking, pelacakan multi perangkat, mengikuti aktivitas pengguna berbagai perangkat HP, laptop, tablet. Seperti Lazada mengenali pelanggan yang browsing di HP lalu cekwa di laptop. Instagram menampilkan iklan yang sama di semua perangkat milik satu pengguna. Apa saja tools implementasi praktik segmentasi digital? Yang pertama yaitu Google Analytics, Audience Definition, Behavior Flow Analysis, Custom Segment. Yang kedua, Media Analytics, Facebook Audience Insight, LinkedIn Analytics, Instagram Insight. Yang ketiga, CRM System yaitu Salesforce, HubSpot, Zoho CRM.